Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, panitia peringatan tabligh, peringatan Isra dan Mi'raj, serta BKM Masjid Baitul Makmur, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika Rasulullah berangkat ke Madinah, Nabi mampir di satu tempat yang bernama Quba. Ngapain? Bikin masjid. Dari Quba, Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan Nabi di Madinah? Bikin masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan yang dimulai dari masjid ke masjid. Iya bu? Iya bu? Apaan? Sok tahu. Isra Mi'raj, perjalanan yang dimulai dari masjid ke masjid. Ini menandakan bahwa kita umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid tidak boleh terpisah. Umat Islam dengan masjid persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh terpisah. Jelas? Saya tanya, ada nggak kira-kira ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang kecamatan Lunang ngaku agamanya Islam, hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin, Isra dan Mi'raj dimulai dari masjid ke masjid. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanannya jauh dan panjang. Dari Masjidil Aqsa naik sampai langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang mampu dilakukan baginda Nabi hanya dalam waktu sekejap. Apa sebab? Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang. Ini tidak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia, hanya dengan nilai iman dan keyakinan saja yang sangat kuat. Sama juga kita nih, sore ini saya yakin yang hadir di sini nih imannya mantap, keyakinannya kuat. Amin. Hanya orang-orang beriman yang mantap sajalah yang mau melakukan, melangkahkan kakinya datang ke tempat-tempat kebaikan. Berapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan segalanya, tapi kakinya tidak mampu melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Imannya lemah. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih imannya kuat semua. Amin. Bahkan tadi saya dengar dari Pak Wali, sempat ibu bapak, saudara-saudara jamaah, walaupun kehujanan nggak ada yang bergerak. Betul? Saya yakin itu karena iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hujan air, jangankan hujan batu, hujan peluru, kalau iman yang berbicara, laksana sambutan tangan bidadari. Cie. Begitulah iman. Orang yang berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Saudara duduk di sini bergelar sama apa ini namanya? Bergelar terpal, bawahnya batu kerikil. Apa dibilang bokongnya nggak sakit?
Bokong apa itu bokong? Walaupun duduk bergelar terpal, bawahnya kerikil, pantatnya sakit, tapi lagi-lagi saya katakan, orang yang berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, duduk di atas terpal, laksana duduk di perbadani. Amin. Mudah-mudahan nih pahalanya lebih besar. Amin. Bukan cuma pahalanya lebih besar, kembali kita ke rumah masing-masing, Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Karena itu saya yakin yang hadir semua di sini imannya pasti kuat. Amin. Landasan iman tidak lain dan tidak bukan mencari keridhaan Allah. Bu, saya tanya nih, ibu datang ke sini ikut ngaji, niatnya, landasannya karena iman apa karena mau lihat Haji Fikri? Dua-duanya maruk sampean. Sudah kita buktikan berbuat karena iman, turun air hujan kita tidak bergerak. Berbuat karena iman, duduk di atas kerikil batu tidak kita rasakan. Berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Contoh nih, contoh. Bu, pergi haji sekarang ini Kabupaten Pesisir Selatan, berapa lama ngantrinya Pak Camat? 30 tahun. Mesti ada perjanjian dengan malaikat maut. Biayanya berapa? Oh, sudah keluar 49, sekian ya. Kita genapkan saja biaya pergi haji tahun ini 50 juta. Ayo kita lihat. Orang yang berangkat haji itu karena panggilan iman, saudara. Ngantrinya 30 tahun, uangnya 50 juta, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak kecil, meninggalkan berpisah dengan famili, keluarga dan handai tolan, melintasi berbagai macam negara, mengarungi samudra, sampai di Mekah berdesakan dengan jutaan manusia, makan tidak teratur, tidur juga tidak menentu. Tapi belum pernah saya dengar ada orang pulang haji terus ngomong, saya kapok pergi haji. Ini ora, nah ini. Walaupun menyeberangi samudra, melintasi negara, berpisah dengan keluarga, uangnya keluar 50 juta, berdesakan dengan berbagai macam bangsa dari negara-negara lain, merasakan kenikmatan. Itulah iman. Berbuat karena iman melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin sudah bahagia, berdesak-desakan sudah tidak lagi terasa. Jelas? Mudah-mudahan besok tahun depan masyarakat Lunang yang pada pergi haji. Amin. Saudara mau pergi haji? Berangkat. Nggak punya uang. Bapak Ibu, yang penting niat jangan putus dan lemah. Niat harus kuat. Walaupun ngantri 30 tahun, walaupun bayarnya 50 juta, yang penting niat kita harus kuat. Nanti Allah yang akan carikan jalannya. Tuh, di Jakarta pinggiran saya punya teman tuh. Tiap hari teman saya di Jakarta pinggiran daerah Ciputat dan sekitarnya, itu kalau pagi menjajakan daun singkong, Pak. Dari satu pasar ke pasar lainnya menjajakan jualan daun singkong. Niat pergi hajinya kuat, walaupun tiap pagi jualan daun singkong. Ada
untung sedikit demi sedikit dia tabung. Alhamdulillah bisa pergi haji gara-gara jualan daun singkong sama kebun-kebunnya. Nah, Isra dan Mi'raj ini yang berbicara adalah keyakinan, yang berbicara adalah iman. Kalau Allah yang berkehendak, segalanya pasti akan terjadi. Nggak ada yang susah buat Allah, segalanya serba mudah. Iza arada syai'an ayyakula lahu. Karena itu iman yang bersemayam di dalam dada kita harus kita jaga, kita pelihara, kita pupuk, kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang yang istiqomah dalam keimanan akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Tapi betapa orang celaka dan merugi orang-orang yang mempermainkan, memperjualbelikan nilai-nilai keimanan yang sudah dimilikinya. Orang semacam ini azabnya sungguh sangat luar biasa. Karena itu hati-hati, jaga nilai iman kita, jangan sampai digadaikan, jangan sampai diperjualbelikan. Sungguh celaka orang yang mempermainkan nilai-nilai iman. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara Islam yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara Islam kita apakan ini? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Kata penasehat, jangan dulu Tuan Raja. Kita bujuk rayu saja dulu tentara-tentara Islam ini. Berikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau menjual Islam agamanya, ikut masuk ke dalam agama kita. Kata Raja kafir, ide sampean bagus juga penasehat, tapi bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka. Di tengah lapang disaksikan orang banyak. Kalau disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh, dia mau menjual Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Kata Raja kafir, baik, besok kita bikin pengadilan terbuka di tengah lapang. Besoknya digelar pengadilan. Yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung, langsung Raja kafir sendiri. Mula-mula yang disidang 3 orang ofisir setingkat komandan. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang saya tawanan perang. Soal tawanan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofisir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'i'la'i kalimatillah, hanya mengharap ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun iman tidak akan pernah saya tukar dengan apapun juga. Ofisir pertama, kamu tahu resikonya, kamu saya bunuh. Silakan saja Tuan Raja.
nanti saya akan mati, sekarang pun saya juga akan mati. Tapi matinya seseorang tergantung dari apa yang dia yakini. Saya meyakini bahwa la ilaha illallah, silakan saja bunuh saya. Dipentang opsir pertama ini saudara, diikat tangan kiri kanan dan kakinya. Setelah dipentang, dipancung, putus batang lehernya itu, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ngelinding ke bawah, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Subhanahu. Panggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu mau menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah, ojo keakehan cangkem. Sudahlah Tuan Raja, nggak usah banyak ngomong, potong saja leher saya. Saya sudah nggak sabar pengen nyusul teman saya yang pertama tadi. Wah, rupanya prajurit yang nomor 2 nih asalnya dari Nagari Lunang 2. Amin. Sudahlah Tuan Raja, nggak usah banyak ngomong, potong saja leher saya, potong. Saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Potong leher saya, potong. Kata Raja kafir, cah edan. Algojo, bunuh. Dipentang lagi opsir kedua ini, dipancung, putus batang lehernya tuh, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah juga semua mereka akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu. Panggil opsir ketiga. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau urip Tuan Raja. Bagus. Kamu mau mengkhianati pemimpin kamu? Iya Tuan Raja. Meninggalkan negaramu? Oh Tuan Raja. Menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Iya, saya pindah agama, yang penting saya nggak dibunuh. Bagus. Kamu tunggu dulu sebentar, saya musyawarah dengan penasehat. Sidang di skor, Raja musyawarah sama penasehat. Penasehat, nih opsir ketiga kelihatannya opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, meninggalkan bangsanya, menjual Islam agamanya, ikut masuk ke dalam agama kita. Ini yang enak nanti kita angkat jadi pejabat mana ini? Tuan Raja, soal jabatan sih urusan Tuan Raja. Saya pikir kok aneh ya. Aneh bagaimana? Demi harta, pangkat, dan jabatan, dia tega meninggalkan pemimpinnya. Dia khianati bangsanya, bahkan dia jual keyakinan yang cuma satu-satunya. Menurut saya Tuan Raja, opsir ketiga ini orang bejat.
Susah Tuan Raja. Kalau orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Beras mahal. Susah Raja. Kalau orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Loh, kalau begitu menurut kamu bagaimana penasehat? Bunuh saja. Sidang dibuka lagi. Opsi ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi pejabat mana? Kamu nggak diangkat. Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, agamamu kamu jual. Kamu orang bejat, kamu saya bunuh. Loh, saya dibunuh Tuan Raja. Bunuh. Iyalah, kalau saya dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya sampean saya bunuh. Iya, tunggu sebentar Tuan Raja, saya mau masuk Islam lagi. Saudara, apa yang terjadi? Opsi ketiga ini mengucap 2 kalimat syahadat, tapi enggak sampai selesai, tenggorokannya macet. Inilah bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu nempel di batang lehernya. Putus batang leher, terpisah kepala sama badan. Jatuh kepala itu ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Sambil ngaji. Dulunya pernah jadi orang Islam, bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca beda sama temennya yang duluan. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh harta pangkat dan jabatan, menjual keyakinan, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan karunia yang sangat besar berupa nilai-nilai keimanan. Ini harus kita jaga, ini harus kita pelihara, ini harus kita pupuk, ini harus kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas iman? Saudara, iman dan amal ibadah itu satu paket. Orang yang beriman ngakunya pasti dalam hidupnya memperbanyak ibadah. Orang beriman dengan memperbanyak ibadah nggak bisa dipisah-pisahkan. Tadi di awal saya katakan semua yang hadir ini landasan imannya kuat. Amin. Dan yang hadir di sini nih dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Amin. Karena itu orang beriman paketnya memperbanyak amal ibadah. Bu. Nah, perlu diketahui, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Istri taat kepada suami ibadah. Iya Bu. Tuh, urusan taat sama suami, ibu-ibu belaga budek. Begini deh. Waktu Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau cerita kepada para sahabat, saudara-saudara, saya baru pulang Isra dan Mi'raj. Terus ya Rasul, oleh Allah saya diperlihatkan neraka. Penghuni neraka itu bagaimana ya Rasul? Penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Neraka. Apa
pria nggak ada di neraka ya Rasul? Banyak kaum pria, tapi lebih banyak kaum wanita. Ya Rasul, apakah wanita nggak pernah sholat? Rajinan dia sama suaminya. Apa kaum wanita nggak pernah hadir di pengajian? Oh, rajinan dia sama suaminya. Seragamnya aja banyakan dia. Apa kaum wanita nggak pernah puasa ya Rasul? Rajinan dia sama suaminya. Apa yang menyebabkan kaum wanita lebih banyak di neraka? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Mereka kurang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan berat lidahnya ngucapin terima kasih kepada suaminya. Bu, ketika seorang wanita belum bersuami, maka mutlak dia harus taat kepada ibu dan bapaknya. Betul apa tidak? Tapi ketika seorang wanita telah bersuami, selama suami tidak melanggar perintah Allah, mutlak dia harus taat kepada suaminya. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suaminya. Hei, mau ngaji tadi izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin mas. Kata Nabi, andai kata boleh manusia sujud kepada manusia, maka yang aku perintahkan lebih dulu sujudnya seorang istri kepada suami. Itu artinya apa? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat sebuah kemutlakan. Sorga anak memang ada di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Jelas? Enak sebenarnya jadi kaum ibu. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari baginda Nabi ini kaum ibu. Nih yang hadir di sini nih dijamin masuk sorga semua. Udah dijamin masuk sorga. Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan deh. Ayu mamra'atin, kata baginda Nabi, ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, si istri disuruh masuk sorga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak? Kawin meneh. Mudah-mudahan istri-istri soleha semua. Apalagi saya bangga tadi dikasih tahu sama Pak Wali Nagari, Ustadz, ibu-ibu kami warga sini lunang dua kalau soal ibadah, apalagi pengajian, giatnya luar biasa Ustadz. Sudah hadir dari ba'da zohor walaupun hujan nggak bergerak. Coba saja Ustadz nanti lihat wajahnya tuh sumringah. Saya lihat memang betul apa yang dikatakan Pak Wali, nggak ada tampak capek di muka ibu-ibu semuanya. Wajahnya sumringah, penuh dengan semangat. Apalagi saya yakin pakai bedaknya juga macam-macam.
Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Makanya yang hadir glowing semua. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, iman paketnya dengan amal ibadah. Saudara, amal ibadah yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi akan kembali buat diri kita masing-masing. Ketahuilah, amal ibadah yang kita kerjakan itulah yang akan menjadi teman abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, nih yang hadir di sini kan semuanya nih calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang lunang dua yang hidup terus-terusan. Semua kita pasti bakalan mati. Betul? Ibu-ibu yang di depan saya nih bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya bakal mati apa tidak? Mati. Camat bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Kata Nabi, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan cuma 3 yang ngantar, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan dan amal kemaksiatan. Itulah yang nganterin kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Ternyata yang menemani kita abadi amal perbuatan kita, baik itu amal ibadah maupun amal kejahatan. Kita berada di akhir bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nilai kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, kekuatan. 2 bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kekuatan. Amin. Dimulai dari sekarang azam untuk memperbanyak, menebarkan nilai kebaikan dan memperbanyak ibadah. Bu, seorang muslim dan muslimah kalau dia berbuat baik, landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah. Sebab itu dalam menebarkan kebaikan gak usah pilih kasih, jangan pernah pandang bulu. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik sama orang seringnya pilih-pilih. Betul apa tidak? Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan satu kampung sama saya. Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan keluarga saya. Seorang muslim yang dia sadar bahwa yang menemani dia nanti itu hanya amal kebaikan saja, dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, gak pernah pilih kasih, gak pernah pandang bulu. Kalau kita membantu orang lain, kelihatannya kita memang membantu orang tersebut, orang itu menerima bantuan dari kita, tapi sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Umpama nanti selesai pengajian, Pak Camat memberikan saya amplop 10 juta. Umpama zohirnya dilihat Pak Camat membantu saya, tapi hakikatnya Pak Camat membantu diri Pak Camat sendiri. Kenapa? Nilai kebaikan yang dilakukan akan kembali buat orang yang mengerjakannya. Begitupun sebaliknya, perbuatan jahat
akan dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, tebarkan nilai kebaikan dan memperbanyak ibadah. Jelas? Karena ini satu paket dari orang yang beriman kepada Allah. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudara, mulai sore ini ayo sama-sama kita memperbanyak ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Yang jawab 30 orang. Ini yang hadir 100 orang ada ini. 200 orang ada. 1000 lah sama yang goib. Saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Ayo, mulai sore ini saya ingin mengajak kita semua untuk beribadah sedekah. Saudara-saudara mau sedekah? Bawa uang. Berapa? 2000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat saya 2.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu. Ya, yang penting sedekah itu ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Bu, saya hanya mengingatkan mulai sore ini dan seterusnya, kalau hadir ke majelis taklim, kalau datang ke pengajian, kalau datang ke masjid, biasakan bawa uang. Buat apa? Buat kepentingan kita sendiri. Ibu mau ke kota Padang, bawa uang 1 juta saja, hati khawatir takut kekurangan. Betul apa tidak? Mau ke pengajian, mau ke majelis taklim, itu mau ke akhirat, enggak bawa uang, nekat. Ustadz, tapi gimana ya, saya sudah terlanjur nggak bawa uang Ustadz. Ya sudah, ibu-ibu yang sore ini terlanjur nggak bawa uang, nggak apa-apa. Nanti panitia ngiterin bawa kotak amal, ibu pinjam saja dulu dengan tetangga sebelahnya. Kalau ternyata tetangga sebelahnya juga nggak bawa uang, ya wes rapopo. Nanti petugas sampai di depan ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalam kotak. Tapi jangan juput yang di dalam. Panitia sudah siap teman-teman? Ayo, saya mengajak kepada kita semua untuk ibadah sedekah. Dimulai dari saya dulu. Saya bawa uang apa enggak? Hadroh, tolong dibantu mainkan 1 buah syair. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta
Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqain, ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqain, ya muayyan ya mumayyan, ya imaman kiblataini. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Kami yang wasallam. belum berdosa ya Allah. Sallallahu Kami bersedekah atas nama orang tua kami ya Allah. Kami yang sudah meninggal ya Allah, ampunkanlah beliau ya Allah. Rahmati beliau ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Dengan sedekah yang sedikit ini ya Allah, muliakan ya Allah. Berilah kami rezeki yang banyak ya Allah, bisa untuk beramal dan beribadah. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta insin wa mani, anta misbahul suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqain, ya muayyan ya mumayyan, ya imam
Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, pertama iman kita jaga, pelihara, tingkatkan kualitasnya. Yang kedua, Isra dan Mi'raj intisarinya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Menurut Sayyid Qutb, seorang muslim dan muslimah ketika melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi secara langsung kepada Allah tanpa calo. Sholat merupakan gerakan seluruh tubuh, dimulai dengan niat, diteruskan dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Inilah ibadah yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Bu, saya tanya, ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya. Saya tanya, monyet makan apa tidak? Kita makan apa tidak? Monyet tidur apa tidak? Kita tidur apa tidak? Monyet minum apa tidak? Kita minum apa tidak? Tapi kita sholat, monyet nggak sholat. Ini yang membedakan kita. Ibu-ibu punya suami nggak pernah sholat, ntar malam tidur sama suami, sama juga tidur dengan bapak-bapak punya istri nggak pernah sholat, ntar malam nyium istri, sama juga nyium. Punya RT nggak pernah sholat, sama juga RT. Lo yang ngomong lo ya. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin, sholat yang dilakukan dengan baik dan benar, rukun syaratnya terpenuhi, dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah, insya Allah sholat yang semacam ini membentuk kepribadian. Ketika selesai sholat, dia kembali ke masyarakat menjadi orang yang bermanfaat. Sayangnya masih banyak di antara kita yang mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholat berjamaahnya giat, tapi nyolongnya juga hobi. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Padahal sholat yang kita dirikan seharusnya selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita aktif menebarkan kebaikan, menjadi manusia yang lebih berguna. Hari ini harus lebih baik dari hari-hari kemarinnya. Ini kan kadang-kadang kebanyakan enggak. Sholatnya mah rajin, sama tetangga plotot-plototan. Bukan orang Lunang 2, orang desa sebelah. Bukan orang Lunang 2, orang desa sebelah. Di desa sebelah tuh sholatnya rajin, tapi sama tetangga plotot-plototan, musuh-musuhan. Tetangga desa sebelah. Saya tanya, katanya pindahan dari Lunang 2. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu mulai sekarang memperingati Isra dan Mi'raj, sholat yang kita dirikan, sholat yang kita kerjakan harus membentuk kepribadian. Komunikasi kita baik kepada Allah, selesai sholat komunikasi kita baik dengan sesama makhluk. Ya bu, artinya sholat yang kita kerjakan hari ini, perilaku kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Suami yang sholatnya baik, hubungannya kepada Allah bagus,
dia jadi kepala rumah tangga yang lembut dan romantis. Pak, tuh ganti yang bapak-bapak yang belaga budek. Saya katakan sekali lagi, seorang suami yang sholatnya baik, hubungannya, komunikasinya dengan Allah bagus lewat sholat, maka di dalam keluarga dia akan lembut dan romantis kepada keluarganya. Nabi mengatakan, lembutlah kalian kepada keluargamu, selembut-lembutnya seorang suami kepada keluarganya adalah aku, kata Nabi. Pantas Nabi mencontohkan kita. Lihatlah sejarah Nabi itu kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, romantis, mesra. Sejarah kita baca, beliau kalau manggil Sayyidah Aisyah istri beliau, panggilannya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil istrinya mesra luar biasa. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Pak, Nabi ngajarin kita, ya Allah, bayangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Baitul Ma'mur, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka semua sholat sunnah 2 rakaat. Siapa yang mengimami? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil istrinya romantis luar biasa. Ini ngajarin kita nih para suami. Pak, panggilan kelihatannya sepele tapi dapat menumbuhkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita ini suami kan kadang-kadang enggak, mentang-mentang sudah belasan tahun berumah tangga, kalau manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, sini loh, jujur tapi nyakitin. Ayo sholat kita tingkatkan kualitasnya supaya hubungan kita bagus kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat? Tidak lain dan tidak bukan landasannya ilmu. Saya yakin di Masjid Baitul Ma'mur ini, masjid kita syiar dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kajian-kajiannya semarak di masjid kita. Ada kajian mingguan, betul ya, DKM Masjid. Ada kajian Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan ada kajian bulanan, ada bulanan gabungan. Tinggal kitanya saja untuk hadir di majelis-majelis tersebut, mencari ilmu supaya ibadah kita landasannya ilmu. Kalau landasannya ilmu, makin mendekati sempurna, insya Allah sholat dan ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu. Dulu ada riwayat begini, waktu Nabi mau masuk ke dalam masjid, iblis lari dari dalam masjid terbirit-birit. Nabi mau masuk ke dalam masjid, iblis dari dalam lari terbirit-birit. Dipanggil sama Nabi, Om iblis, sini. Kata Nabi, iblis, kenapa kamu lari terbirit-birit dari dalam masjid? Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid saya pengen godain orang yang sedang sholat. Terus saya lihat di pojokan ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati, makanya saya lari terbirit-birit keluar dari dalam masjid. Nah, saudara, ini artinya jangan dikira masjid, pengajian, daerah zona bebas iblis. Justru di masjid, di pengajian, iblisnya gemuk-gemuk.
Kenapa? Loh, memang tugas iblis itu menggoda supaya kita lalai beribadah kepada Allah. Itulah tugas iblis. Jangan dikira di pengajian kayak begini daerah bebas zona iblis. Justru iblis di sini makin banyak gemuk-gemuk. Nggak percaya? Tadi waktu saudara masih di rumah, iblis sudah bisikin hati kita tuh. Dah, ngapain datang ke masjid? Udah di rumah aja. Setrikaan masih banyak perlu disetrikain. Betul apa enggak? Hati kita dibisikin sama iblis supaya enggak datang ke sini untuk beribadah. Saudara jihad lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, saya mau datang ke masjid, mau ikutin ceramah. Saudara datang udah ke pengajian di sini nih. Ketahuilah, iblis nggak bakalan nyerah ngintilin kita datang ke sini. Sampai sini masih digoda hati kita. Apa kata iblis? Ya sudah, sampean datanglah sana ke pengajian. Nanti sampai pengajian, sampean ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis. Hoi, iblis, Saudara jihad lagi, saya nggak mau sampai pengajian, pokoknya saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakal nyerah, saudara. Dibisikin lagi hati kita. Ya sudah, sampean di tempat pengajian nggak usah ngobrol, diam saja, duduk sambil nyender tapi pules. Karena memang misinya untuk melalaikan kita jangan sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu menjawab, ya Rasulullah, di pojokan itu ada orang yang lagi tidur, itu orang alim. Kata Nabi, sampean kok aneh iblis, sama yang lagi sholat berani, sama yang lagi tidur takut setengah mati. Ya Rasulullah, yang lagi sholat mah sholatnya tanpa ilmu. Saya bisikin, saya tiupkan rasa was-was di hatinya, sholatnya, pahalanya batal, nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Tapi yang lagi tidur itu tuh ya Rasul, itu orang alim. Kalau dia bangun mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar, selamanya saya nggak bisa godain orang ini lagi. Makanya saya lari terbirit-birit keluar dari dalam masjid. Yuk, tingkatkan kualitas sholat kita dengan landasan ilmu. Kemana kita mencari ilmunya? Hadir di pengajian-pengajian, berguru dengan para tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir, ini rangkaian saya hari ke-5 di provinsi, dimulai dari provinsi Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko, lalu 4 hari di sana. Hari ke-5-nya di Silaut ya. Pagi tadi di Silaut, lalu petang ini, sore ini di Lunang 2. Besok pagi saya bertolak ke Jakarta dan dari sini melanjutkan ke Kota Padang. Masuknya lewat Bengkulu, pulangnya lewat Kota Padang. Rupanya daerah Lunang 2 ini daerah perbatasan ya, desa kita ini dengan provinsi Bengkulu. Lumayan, dari kotanya sampai ke sini kurang lebih katanya antara 6 sampai 7 jam. Saya belum merasakan, baru mau nanti karena pulangnya lewat Kota Padang. Kemarin saya datang lewat Kota Bengkulu. Bengkulu ke Muko-Muko hampir 8 jam lebih. Konon katanya enakan jalan ke Kota Padang lewat sini
daripada ke Bengkulu. Pertama, jalanannya rada lebar, yang kedua rada mulus. Betul. Saya lewat kota Bengkulu, badan saya terasa dipijit-pijit jalanannya. Hari saya kelima, Lunang 2. Saya harus melaksanakan perjalanan kembali ke Kota Padang untuk besok pagi terbang ke Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bersyukur secara pribadi atas wasilah tokoh-tokoh masyarakat Lunang 2, BKM Masjid Baitul Makmur, dan teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Orang-orang inilah yang memfasilitasi saya hadir sore ini di sini. Apalagi teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi, mereka berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Ini yang memfasilitasi saya untuk datang bersafari dakwah ke daerah Lunang 2. Kalau ujuk-ujuk, tiba-tiba, tahu-tahu saya sendirian berangkat dari Jakarta ke Lunang 2. Bayangkan, tiket ke Kota Padang saja sudah hampir 2 juta. Betul apa tidak? Dari Kota Padang saya harus menyewa mobil untuk sampai ke Lunang 2. Mobil harus beli bensin, harus makan, harus sewa penginapan, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Total antara 8 sampai 10 juta biaya perjalanan saya. Kalau saya tanggung sendirian, remuk. Teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi memfasilitasi itu. Sudah 5 hari saya muter dari Muko-Muko sampai ke sore ini di Lunang 2. Bapak Ibu saudara-saudara, Yayasan Kita Peduli Berbagi ini tadi saya katakan berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Misinya sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Di antara program-program Yayasan Kita Peduli Berbagi, pertama safari dakwah. Safari dakwah semacam ini harus terus berkesinambungan, harus terus dilakukan, karena ini bagian dari amar ma'ruf. Kita jangan lengah, kita jangan lalai, kita jangan terlena, kita jangan berpangku tangan. Iya, sekarang ini kita umat terbesar di Indonesia, betul apa tidak? Tapi kalau kita berpangku tangan, tidak mau melaksanakan dakwah, tidak mau memberikan dukungan dan doa kepada saudara-saudara kita yang berdakwah, boleh jadi 30-40 tahun yang akan datang jumlah umat Islam makin menyusut. Kenapa? Kita sendiri umat Islam berpangku tangan, nggak mau tahu, minimal tidak mau mendoakan teman-teman keluarga kita yang sedang berdakwah di luar sana. Dakwah seperti ini harus terus berkesinambungan supaya jumlah kita harus tetap segitu, paling tidak jangan sampai mengurangi. Karenanya program-program safari dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Kita Peduli perlu dukungan dan doa dari kita semua. Iya Bu? Iya Bu? Saya kalau dibilang 8 jam perjalanan dari Kota Padang ke sini, saya merasa nggak terlalu jauh dakwah di Lunang 2. Sebelum Covid, saya ke Papua Barat. Kalau saudara lihat peta atlas di leher burung meraknya, itu ada satu kabupaten yang disebut Kabupaten Bintuni. Saya terbang dari Jakarta, transit di Makassar. Dari Makassar transit di Sorong. Dari Sorong baru sampai ke Jayapura. Penerbangan kurang lebih 9 jam bersama dengan transit. Turun di Jayapura, saya harus melanjutkan perjalanan pakai mobil. Mobilnya double gardan Hilux.
Bisa dibayangkan kalau sudah mobil double gardan, itu jalanannya rak mulus, Pak. Betul apa tidak? Jalan yang saya tempuh dari mulai aspal mulus sampai kerikil sampai lumpur. Berapa lama saya tempuh perjalanan itu? 9 jam baru sampai di kota Bintuni, Kabupaten Bintuni. Total perjalanannya 17 jam baru sampai sekali berangkat. Pulang pergi 37 jam. Tele-tele. Capek, iya. Lelah, iya. Penat, iya. Tapi dakwah harus berkesinambungan. Capek saya, lelah saya, letih saya terbayar sudah ketika saya bertatap muka dengan keluarga kaum muslimin dan muslimat ini. Dakwah tuh kalau nggak mau capek di Jakarta enak. TV One, iNews, Metro TV. Kalau saya nggak bisa ke studio, teman-teman datang ke tempat saya, rekaman 20 menit ngaji se-Indonesia, insya Allah denger. Betul apa tidak? Enak, nggak capek, nggak letih, nggak penat. 20 menit ngajar ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang denger. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener itu amplop dari TV. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Lu nyautin aja lu. Tapi saya katakan dakwah model seperti ini harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Saya bersyukur teman-teman yayasan lain sudah mulai. Saya bersyukur ada kelompok-kelompok seperti pejuang subuh dan sebagainya. Mereka terus gencar melaksanakan dakwah. Saya juga bersyukur ada pribadi-pribadi yang langsung masuk ke daerah-daerah terpencil untuk melaksanakan dakwah. Yang pasti kegiatan semacam ini harus terus berkesinambungan. Diperlukan dukungan dan doa dari kita bersama. Itulah program Safari Dakwah Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yang kedua, programnya Maghrib Mengaji. Yang ketiga, Al-Quran Center. Dan yang keempat, One Home One Al-Quran. Nah, saudara, program keempat ini setelah Safari Dakwah, teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi banyak mendapatkan kiriman surat dari keluarga-keluarga kita kaum muslimin dan muslimat di daerah-daerah terpencil. Mereka minta untuk didistribusikan Al-Quranul Karim. Atas dasar permintaan itulah Yayasan Kita Peduli Berbagi membuat satu program yang disebut One Home One Al-Quran. Infak, sedekah, donasi Al-Quran. Dari mana Al-Quran itu dikumpulkan? Dari ibu dan bapak semua kaum muslimin dan muslimat. Kemana disalurkannya? Itu tadi sesuai permintaan keluarga-keluarga muslim kita yang ada di pelosok-pelosok terpencil. Karena itu sore ini saya mau mengajak ibu bapak kita semua untuk ikut jadi pejuang-pejuang Al-Quran. Apabila sedang ada kelapangan rezeki, ayolah kita infakkan, kita sedekahkan. Yang pahala sedekah itu mudah-mudahan jadi pintu pembuka rahmah kehidupan kita di alam dunia, akan makin berkah dan di akhirat akan mendapat kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya informasikan mushaf Al-Quran yang didistribusikan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi bentuknya semacam ini. Covernya warna hijau, hijau gelap dan hijau terang. Bertuliskan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Dari mana
Ini dikumpulkan, tadi saya katakan, dari kaum muslimin dan muslimat, di antaranya melalui media safari dakwah semacam ini. Kemana ini disalurkan? Sesuai permintaan keluarga kita kaum muslimin yang ada di pelosok-pelosok terpencil. Karena itu Yayasan Kita Peduli Berbagi mengajak kita semua untuk ikut andil jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang mau memberikan infak dan sedekahnya. Satu mushaf Al-Quran semacam ini dimaharkan dengan nilai nominal 100.000 rupiah. Bagaimana pertanggungjawaban dananya? 50.000 digunakan untuk menghidupi program-program yayasan yang tadi saya sebutkan, dan 50.000-nya lagi digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran ini, dan inilah yang didistribusikan ke daerah-daerah tersebut. Jelas? Jelas? Bagi ibu bapak yang nanti ingin ikut lebih dari 10, maka Yayasan Kita Peduli Berbagi akan memberikan apresiasi piagam penghargaan semacam ini, ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan Kita Peduli Berbagi dan saya sendiri sebagai pengisi sore ini di Masjid Baitul Makmur. Ustadz, programnya bagus juga Ustadz. Bagaimana cara pembayarannya? Bapak Ibu, saudara-saudara, pembayarannya ada dua cara. Pertama, cash atau tunai. Yang kedua, bisa transfer ke rekening Yayasan Kita Peduli Berbagi. Nanti ada petugas, 2 orang dari kaum wanita dan 3-4 orang dari kaum pria. Ibu bapak yang mau melakukan pembayaran, apakah itu cash atau kredit atau transfer maksud saya, nanti tinggal berhubungan, panggil saja petugas-petugas tersebut. Ustadz, saya mau ikut sedekah Quran 100 mushaf, tapi saya selesaikan dalam kurun waktu setahun. Boleh apa tidak Ustadz? Boleh. Itu sama juga nyicil sesuai dengan kemampuan. Berarti 1 bulan 9 mushaf Al-Quran, silakan saja ditransfer langsung ke Yayasan Kita Peduli Berbagi. Untuk kesenangan dunia, kita bisa nyicil motor, nyicil mobil selama 3 tahun. Betul apa tidak? Masa kita nggak bisa pikirkan kesenangan kita di akhirat nanti? Maka boleh sesuai dengan kemampuan ibu dan bapak. Kalau mau tiap bulan 5, 7, 9, monggo, nanti ditransfer saja langsung ke rekening Yayasan Kita Peduli Berbagi. Pesan saya tanpa ada maksud untuk menggurui, Bu, semua kita ini anak dari ibu dan bapak kita, betul? Kalau orang tua kita masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Tapi kalau orang tua kita tidak ada, lakukan pahala sedekah, kirimkan pahala itu buat mereka. Hakul yakin pahala itu akan sampai dan boleh jadi membuka pintu rahmat Allah. Orang-orang tua kita mendapat nikmat kubur. Setiap kita anak dari ibu dan bapak kita. Yang kita rasakan sekarang ini, yang kita miliki hari ini, yang kita nikmati saat ini, ketahuilah itu buah dari pengorbanan dan perjuangan orang-orang tua kita. Kalau mereka ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan sedekah yang kita lakukan, pahalanya dikhususkan buat mereka. Insya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya pahala itu akan sampai dan mudah-mudahan mereka semua mendapat nikmat kubur. Amin ya Rabbal